Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Azra akan menjelaskan tentang awal mula timbulnya bahasa. Sebelum menuju ke beberapa teori, pada mulanya para ahli purbakala memperkirakan bahwa kehadiran makhluk yang mirip manusia atau biasa disebut hominoid sudah ada beberapa juta tahun yang lalu dan telah memiliki beberapa kebudayaan. Dengan hadirnya kebudayaan ini memberi sugesti bahwa seharusnya sudah ada bahasa pada waktu itu, karena bahasa merupakan prasyarat bagi pewarisan tradisional dan pertumbuhan kebudayaan. Karena tidak ada data-data yang tertulis mengenai bagaimana timbulnya bahasa umat manusia dahulu kala, maka muncullah berbagai teori mengenai hal tersebut. Yang pertama adalah teori tekanan sosial. Teori tekanan sosial dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini beranggapan bahwa bahasa manusia timbul karena manusia primitif dihadapkan pada kebutuhan untuk saling memahami. Manusia primitif sebenarnya berkembang secara perlahan-lahan, sehingga kemampuan berbahasa juga akan berkembang secara perlahan-lahan. Adam Smith menggambarkan dalam teorinya ini, seolah-olah manusia tiba-tiba sudah mencapai kesempurnaan fisik, sehingga kapasitas mentalnya pada awal perkembangannya juga sudah tercapai. Selanjutnya yaitu teori onomatopetik atau ekoik. Teori onomatopetik atau ekoik ini dikemukakan oleh J.G. Herder. Teori ini mengatakan bahwa objek-objek diberi nama sesuai dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh objek-objek tersebut. Objek-objek yang dimaksud ini adalah bunyi-bunyi binatang atau peristiwa-peristiwa alam. Seperti manusia yang berusaha meniru bunyi anjing, bunyi ayam, atau desis angin, debur ombak, dan sebagainya akan menyebut objek-objek atau perbuatannya dengan bunyi-bunyi tersebut. Dengan cara inilah tercipta kata-kata dalam bahasa. Teori ini didukung oleh D. Whitney yang mengatakan bahwa dalam setiap tahap pertumbuhan bahasa banyak kata baru yang timbul dengan cara ini. Teori ini dijuluki dengan nama teori blow-blow. Teori yang ketiga adalah teori interjeksi. Teori ini dilancarkan oleh sejumlah filosof antara lain Etienne Bonnet Condilla dan Whitney. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa bahasa lahir dari ujaran-ujaran instinktif karena tekanan-tekanan batin, karena perasaan yang mendalam, dan karena rasa sakit yang dialami manusia. Penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya bahasa itu muncul dalam kenyataan. De Whitney mengatakan bahwa wajar apabila orang-orang yang tidak terpelajar dan belum berkembang mengucapkan ujaran-ujaran tersebut. Teori ini dijuluki dengan nama teori Poh-Poh. Teori yang keempat yaitu teori nativistik atau tipe fonetik. Teori ini dikemukakan oleh Max Muller. Teori yang diajukan oleh Max Muller didasarkan pada konsep yang mengenai akar yang lebih bersifat tipe fonetik. Konsep dari teori ini adalah asumsi bahwa terdapat suatu hukum, yaitu bahwa setiap barang akan mengeluarkan bunyi kalau dipukul. Tiap barang memiliki bunyi yang khas. Karena bunyi-bunyi yang khas itu, manusia lalu memberikan responsnya atas bunyi-bunyi tersebut. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa bahasa mulai dengan akar, dan akar itu merupakan tipe fonetik atau bunyi yang khas. Teori ini dijuluki dengan nama teori ding-dong. Teori yang kelima adalah teori Yo-He-Ho. Teori ini dikemukakan oleh Noire. Teori ini merupakan dasar dari teori tipe fonetik milik Max Muller. Max mengatakan bahwa ia meminjam ide mengenai tipe fonetik itu dari Noire, seorang sarjana filologi Prancis. Konsep dari teori ini adalah kegiatan otot-otot yang kuat mengakibatkan usaha pelepasan melalui pernapasan secara keras. Pelepasan melalui pernapasan ini menyebabkan perangkat mekanisme pita suara bergetar dengan bermacam-macam cara. Karena getaran itu timbullah bunyi ujaran. Orang-orang primitif zaman dahulu, mereka selalu bersama-sama dalam mengerjakan pekerjaan. Untuk memberi semangat pada sesamanya, mereka akan mengucapkan bunyi-bunyi yang khas. Sebab itu, bunyi-bunyi yang dikeluarkan pada waktu mengerjakan pekerjaan tersebut akan dipakai pula untuk menyebut perbuatan yang lain. Sebab itu, teori ini dijuluki dengan nama teori Yo-He-Ho. Teori yang keenam adalah teori isyarat. Teori ini dikemukakan oleh Wilhelm Wundt.
Konsep dari teori ini berdasarkan pada hukum psikologi, yaitu tiap perasaan manusia memiliki bentuk ekspresi yang khusus. Tiap ekspresi dihubungkan dengan syaraf tertentu yang dapat dipakai untuk mengkomunikasikan ekspresi tersebut dengan orang lain. Bahasa isyarat timbul dari emosi dan gerakan-gerakan ekspresif yang tidak disadari yang menyertai emosi itu. Komunikasi gagasan-gagasan dilakukan dengan gerakan-gerakan tangan. Teori yang ketujuh adalah teori permainan vokal. Teori ini dikemukakan oleh Jespersen. Teori ini beranggapan bahwa bahasa manusia pada mulanya berwujud dengungan dan senandung yang tak berkeputusan. Bahasa timbul sebagai permainan vokal dan mulai tumbuh dalam ungkapan-ungkapan yang berbentuk setengah musik yang tak dapat dianalisa. Teori yang kedelapan adalah teori isyarat oral. Teori yang dikemukakan oleh Richard ini berlandaskan pada teori bahasa isyarat yang sebelumnya. Teori ini memiliki konsep yaitu, pada mulanya manusia menyatakan gagasannya dengan isyarat tangan, tetapi tanpa sadar isyarat tangan itu diikuti juga oleh gerakan lidah, bibir, dan rahang. Saat tangan melakukan banyak aktivitas lain, peran tangan dalam memberi isyarat akan berkurang, lalu digantikan dengan lidah, bibir, dan rahang. Teori yang kesembilan adalah teori kontrol sosial. Teori ini dikemukakan oleh De Laguna. Menurut De Laguna, ujaran adalah suatu medium yang besar yang memungkinkan manusia bekerja sama. Menurut De Laguna, ujaran adalah suatu medium yang besar yang memungkinkan manusia bekerja sama. Teori ini berasumsi bahwa bahasa merupakan upaya yang mengkoordinasi dan menghubungkan macam-macam kegiatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Teori selanjutnya adalah teori kontak. Teori yang dikemukakan oleh Rivers ini berasumsi bahwa bahasa terbentuk karena adanya kontak antar individu. Kontak yang dimaksud adalah kontak spesial, kontak emosional, dan kontak intelektual. Kontak yang pertama adalah kontak spesial, atau kontak karena kerapatan fisik, yang kemudian berkembang menjadi kontak emosional atau kedekatan emosional dengan orang lain. Bahasa hanya mungkin ada bila terdapat hubungan personal atau kontak emosional antar individu. Aspek yang terakhir dari kontak yang sangat esensial bagi perkembangan bahasa adalah kontak intelektual. Kontak intelektual berfungsi untuk bertukar pikiran. Teori yang terakhir yaitu teori Hockett-Asser. Sesuai nama dari teori ini dikemukakan oleh Charles F. Hockett dan Robert Asser. Konsep dari teori ini adalah sebagai berikut. Sekitar 2-1 juta tahun yang lalu, makhluk yang disebut proto-hominoid sudah memiliki semacam bahasa atau sistem komunikasi yang disebut call atau panggilan. Nah, sistem call ini terdiri dari 6 distintif. Yang pertama, call yang menandakan adanya makanan. Yang kedua, call yang menyatakan adanya bahaya. Yang ketiga, menyatakan persahabatan. Yang keempat, call yang tidak mempunyai arti. Call yang tidak mempunyai arti ini bertujuan untuk menjaga agar anggota kelompok tidak terpisah. Yang kelima, call untuk perhatian seksual. Dan yang terakhir, untuk menyatakan kebutuhan akan perlindungan keibuan. Sistem call yang tadinya tertutup, yang diwariskan hanya secara genetis, sekarang berkembang menjadi sistem terbuka, sehingga menjadi ke tahap prabahasa. Konvensi-konvensi dari prabahasa mengalami perkembangan, sehingga membentuk pola-pola baru yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Prabahasa menjadi bahasa karena timbulnya kekembaran pola pada prabahasa, yang dengan demikian mengubah prabahasa menjadi bahasa. Demikian penjelasan saya mengenai awal mula terbentuknya bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.